Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 4C Manajemen bakal nampilin hasil kampanye kami yang berjudul 9 nilai-nilai anti korupsi dengan bermata kuliah anti korupsi. Selamat menyaksikan ya guys ya. Jadi ini kami lah nih. Separuh nafasku terbang bersama dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Perkenalkan sebelumnya kami dari 4C Manajemen. Kami di sini ingin kampanye tentang nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi itu ada 9. Yang pertama ada kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, dan kesederhanaan, serta keberanian, keadilan, dan keadilan. Nah, di sini kakak mau nanya, ada yang tahu nggak tentang kejujuran dalam anti korupsi? Nanti yang tahu pertanyaannya, yang tahu jawabannya kami kasih ada sedikit. Ada? Kalau tidak ada, di sini akan kami jelaskan tentang kejujuran. Ya, kata jujur itu dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Kejujuran juga salah satu sifat yang penting bagi kehidupan mahasiswi dan mahasiswa. Tanpa sifat jujur, mahasiswi dan mahasiswa tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya. Selanjutnya ada kepedulian. Kepedulian yang akan dijelaskan oleh kakak. Oke, di sini ada kepedulian. Teman-teman mau tanya, saya mau tanya ke teman-teman semua. Teman-teman punya ada rasa peduli tidak sama teman begitu? Ada. Nah, di sini dalam arti korupsi, kepedulian artinya kata peduli adalah mengindahkan perhatian dan menghiraukan. Nilai kepedulian sangat penting bagi seorang mahasiswa. Tahu tidak apa sih pentingnya peduli itu sesama teman? Ada yang tahu? Atau gimana? Ada yang tahu tidak sifat peduli itu? Atau teman-teman tidak punya rasa peduli? Oke. Sebagai calon pemimpin masa depan, seorang mahasiswa perlu memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungan, baik di dalam kampus maupun di dalam kampus. Nah, selanjutnya itu ada kemandirian. Dapat akan dijelaskan oleh rekan saya, Rafa. Kemandirian dalam artian kemandirian, kondisi mandiri bagi mahasiswa dapat diartikan sebagai proses mendewasakan diri dengan tidak bergantung pada orang lain untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini penting untuk masa depan, di mana mahasiswa tersebut harus mengatur kehidupannya dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Tidak mungkin orang yang tidak dapat mandiri akan mampu mengatur hidup orang lain. Kedisiplinan Kedisiplinan, definisi kata disiplin adalah ketaatan kepada peraturan dalam mengatur kehidupan kampus baik akademik maupun sosial. Mahasiswa perlu hidup disiplin. Hidup disiplin bagi mahasiswa adalah dapat mengatur dan mengelola waktu untuk
Baik, di sini ada tanggung jawab. Kata tanggung jawab adalah keadilan wajib menanggung segala sesuatunya. Kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkaranakan. Mahasiswa yang memiliki tanggung jawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas lebih baik. Mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab akan mengerjakan tugas dengan sepenuh hati. Kerja keras akan dilakukan oleh ini. Baik, di sini ada kerja keras. Di sini ada nggak yang udah bekerja? Atau masih sama orang tua? Oke, di sini ada kerja keras. Kerja keras itu adalah didasari dengan adanya kemauan dari diri kita sendiri ya, bukan kemauan dari orang tua kita. Terus ada juga dalam kata kemauan itu terkandung ketekanan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, kependirian, keberanian, ketabahan, keteguhan, dan pantang mundur. Dalam bekerja itu tidak ada yang tidak pantang mundur ya, pasti maju terus, betul nggak? Terus bekerja keras juga merupakan hal yang penting digunakan tercapainya hasil yang sesuai dengan target. Selanjutnya ada kesederhanaan. Di sini ada yang mungkin ada yang kaya, ada yang sederhana, ada yang miskin ya. Nah, disinilah ada di sini gaya hidup mahasiswa merupakan hal yang penting dalam interaksi dengan masyarakat sekitar. Ada nih biasanya yang orangnya kaya nggak mau bersosialisasi sama masyarakat, ada kan? Ada juga yang dia sederhana tapi pura-pura kaya tapi tidak mau bersosialisasi, juga ada. Gaya hidup sederhana sebaiknya perlu dikembangkan sejak mahasiswa atau mahasiswi mengenyam masa pendidikannya. Terus dengan gaya hidup sederhana, setiap mahasiswa dibiasakan untuk tidak hidup boros sesuai dengan kemampuannya. Misalnya ada hidupnya boros nggak? Masa nggak ada yang boros? Selanjutnya itu ada keberanian. Mahasiswa memerlukan keberanian untuk mencapainya kesuksesan. Di sini ada yang berani nggak untuk mencapai kesuksesannya? Apa? Nggak ada? Ya, nggak ada. Tentu saja ada ya. Mahasiswa akan semakin matang jika diiringi dengan keyakinan. Keyakinan akan kuat jika pengetahuannya juga kuat. Selanjutnya ada keadilan. Di sini ada yang tidak adil. Siapa yang tidak adil? Siapa yang tidak adil? Ketua? Iya ketua, tidak adil ketua. Siapa ketuanya? Siapa ketua? Tidak adil. Tidak adil ketuanya deh. Berdasarkan kaitannya, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Itu ya, benar ya ketua ya, jangan memihak sebelah saja, sebelah tidak memihak ya ketua ya. Bagi mahasiswa, karakter ini perlu sekali dibina sejak masa perkuliahan agar mahasiswa dapat belajar, mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar. Selanjutnya ada nilai keadilan dapat dikembangkan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Nah, dari ke-9 nilai anti korupsi tadi ada yang mau ditanyakan nggak? Boleh formal kok, terserah mau tanya apa aja. Atau kalau nggak ada yang nanya, kamu yang kasih bertanya. Ya, kalau nggak ada yang mau bertanya, tapi yang bertanya nih. Kalau nggak ada, kamu yang bertanya. Siapa? Ya, silakan. Yang bertanya apa? Biar namanya siapa? Bukan namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sih kita bisa menerapkan dari 9 teknik korupsi ini di lingkungan sekolah kuliah kampus ini? Kan dari sebenarnya dari anti korupsi
kasih, tapi masih terjadi. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Rama tentang bagaimana ya cara untuk apa tadi mengatasi 9 nilai-nilai anti korupsi. Salah satunya itu ada keadilan ya. Dan di mana keadilan itu banyak sekali ya. Kadang ada yang berpihak sebelah, ada yang berpihak sebelah juga, ada yang tidak berpihak sama sekali. Nah, di sini keadilan itu berdasarkan pada diri kita sendiri ya. Kalau kita jujur, kalau kita berani, mungkin keadilan itu akan ada. Karena apa? Karena kalau kita tidak jujur, seperti suap, itu kan sesuatu yang tidak jujur. Nah, dari suap itulah yang adanya ketidakadilan. Cara untuk kita mengatasi hal tersebut adalah dengan cara kita jujur. Kita percaya diri sama pilihan kita. Jangan karena kita dikasih sebuah, kita dikasih suap nih, aku lihatnya aja lah yang ini dosa gitu kan. Karena dia banyak duitnya, yang ini nggak ada duitnya gitu. Nggak boleh kayak gitu. Keadilan itu dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Keadilan itu berprinsip jujur dan berani. Gitu. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Boleh. Silakan. Terima kasih yang sudah bertanya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ayo, apa yang ingin ditanyakan boleh bebas kok pertanyaannya. Soalnya masih dalam nilai anti korupsi. Nah, kalau kami yang bertanya boleh? Boleh. Ada di antara teman-teman ada nggak yang hafal? Apa tadi sih yang ke-9 nilai-nilai anti korupsi? Sebutin aja. Coba apa itu? Boleh tahu? Sebutin aja nggak apa-apa. Sebutin aja Yang 9 itu tadi apa aja sih gitu? Gak usah dijelaskan. Nggak harus berurutan, gerakan kan juga Iya, boleh. kalau penting 9. Dua aja dari sini ya. Dua. Dua orang. Iya.